Baik, di video kali ini saya akan buatkan apa untuk kalian yang istilahnya sedikit bermanfaat saja. Jadi banyak yang berkomentar itu ternyata katanya tentang video yang ini nih, yang pemilihan kepala chargeran untuk pod ya. Jadi teman-teman kita itu ternyata banyak yang mengalami podnya ini tidak bisa dicas. Jadi bang, bagaimana solusinya? Katanya kalau itu dicas warna hijau, tapi ketika dihisap itu warna merah. Nah, punya saya juga warna merah. Ini tandanya udah habis ya. Ini tandanya sudah habis baterainya dan harus segera dicas gitu kan. Tapi kalau belum habis banget, dia ini masih bisa mengeluarkan asap, namun rasa masih pasti tidak stabil gitu kan, pasti berkurang banget rasanya ya. Jadi kalau sudah merah harus segera dicas gitu ya. Bang, bagaimana punya saya ini kalau dicas warna hijau tapi warna merah? Itu biasanya kemungkinan ya, menurut saya kemungkinan itu dari baterainya mungkin sudah jelek ya. Karena apa? Untuk kemungkinan baterai jelek itu banyak banget kemungkinannya. Yang pertama itu kemungkinannya dari uap yang ada dari sini ya, dari pemanasan cartridge dan baterainya ini. Jadi ada uap, nanti uapnya itu kemungkinan mengalir dan membasahi si baterai gitu ya. Bahkan bisa terjadi mati total, bisa terjadi karena uap itu gitu ya. Kalau tidak mungkin dia dari karena luber, banjir ya, karena banjir si cartridge-nya, karena banjir jadi dia mengalir ke bawah, akhirnya menetes ke baterai ataupun ke mesinnya. Itu pun bisa mengakibatkan si baterai jelek dan si podnya itu bisa malah mati juga gitu ya. Bang, dari mana abang tahu? Abang pernah ngalamin? Saya tidak pernah mengalami hal itu, belum pernah ngalamin saya seperti itu ya. Karena saya melihat dari dan membaca dari komentar kawan-kawan dan ditelaah secara logika, itu memang sepertinya kemungkinan besar dari uap ataupun kebanjiran ya. Karena logikanya saja ya, kalau kita pakai cartridge-nya, kalau kita taruh, kita mau tidur nih, kita cabut, kita tutupin, kita tundukin gitu si cartridge-nya, kita taruh ke bawah begini, dia kan otomatis keluar tuh. Nah, jadi itu tuh bisa menghindari menghindari terjadinya si baterai ini terkontaminasi oleh cairan uap yang ada, yang dihasilkan karena pemanasan si cartridge ini ya. Nah, kalau banjir itu harus segera kalau cartridge-nya banjir, kalian harus rajin membersihkannya gitu ya, harus rajin membersihkan. Karena ketika kalian sudah terpakai nih, udah pakai cartridge-nya, udah pakai podnya gitu, udah pakai buat ngepep, itu kalian lihat dalamnya ini banjir apa enggak, basah apa tidak gitu ya. Jadi kalau basah, kalian segera ambil tisu, kalian masukkan, kalian bersihkan gitu, lalu tunggingkan seperti ini. Kalau sudah kiranya tidak dipakai gitu ya. Ini seperti bentuk menungging seperti ini akan mencegah si cairannya itu masuk ke dalam ya. Jadi kalau posisinya menungging seperti ini ya, menungging seperti ini, akan si cairannya itu pasti turun dia ke bawah, jadi dia akan menetes ke bawah gitu, bukan ke baterai. Kalau posisinya seperti ini nih, diberdiriin seperti ini ya, bukan nungging seperti ini, otomatis si cairan atau yang banjir itu atau uap yang di dalam itu dia bakal ke mesin pod ini ya, atau ke baterainya, mengakibatkan baterai jelek dan si pod pun bisa mati ya, mati total. Itu bisa seperti itu. Makanya saya sering bilang di video sebelum-sebelumnya, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi gitu kan. Kalau sudah rusak,
ya siapa yang rugi? Kita juga yang rugi ya. Makanya rawatlah barang kita sebisa mungkin gitu ya. Jangan sampai ketika kita mau pakai pingin awet, tapi karena keteledoran kita malah menjadi rugi ya. Baru dipakai seminggu 2 minggu karena kelalaian kita kurang terjaga barang kita sendiri, akhirnya kita harus terpaksa beli lagi gitu ya. Bukan malah berhemat, malah jong keluar duit lagi ya, seperti itu ya. Nah, jadi kemungkinan besar tuh memang dari uap ataupun kebanjiran cartridge-nya ya. Jadi nah, untuk pengisian si cartridge sendiri itu ada batasannya ya, supaya tidak banjir. Ada batasannya, dia jangan sampai luber, jangan sampai terlalu banyak, cukup separuh saja, ya. Jadi ketika dihisap pun dia tidak ikut ke dalam mulut gitu kan, kesedot si cairan lipidnya, dan dia juga kalau keluberan dia bisa keluar dari bawah sini. Ini kalau terlalu luber bisa di bawah, ke bawah sini. Dan kalau kebanyakan nih sampai luber nih pengisiannya, penyedotannya itu tidak maksimal, pengisapannya itu tidak maksimal, dia malah mengalir ke bawah ya. Dan satu lagi untuk yang eh, berhemat seperti saya, otomatis si cartridge-nya ini kan pasti bongkar pasang tuh, bongkar pasang. Nah, bongkar pasangnya itu ketika pembongkaran lakukan sebaik mungkin, sehalus mungkin, supaya apa? Supaya si cartridge ini tidak pecah, tidak belah gitu ya. Nah, kalau sudah belah dia pasti akan bocor ke bawah hingga mengakibatkan si baterai atau si potnya ini tidak awet ya. Jadi kalau untuk baterainya yang susah dicas ataupun tidak masuk di casnya, kemungkinan itu dari baterai, bukan dari casannya ya, mungkin dari baterainya gitu. Tapi ada kemungkinan bang dari casannya, bisa jadi. Silakan dicoba ganti casan, pakai casan handphone pun tidak apa-apa, yang penting low kapasitasnya gitu ya, low wattnya, supaya tidak panas. Untuk mencoba saja ya, untuk mencoba masuk tidak. Kalau memang dirasa tidak masuk dalam waktu 5 menit tidak ada perubahan warna gitu ya, itu mungkin tandanya udah jelek baterainya itu ya. Karena terkadang ini ya, untuk pemasangan cartridge pun dia kurang pas, itu bisa ngaruh juga loh, itu bisa ngaruh juga. Nah, pas kemarin pun saya pernah tuh begitu, dia saya pasangin hijau ya, warnanya masih kondisi batu masih penuh tuh, saya pasang begini dia hidup, tapi kita disedot warnanya hijau, cuman dia berkedip 3 kali gitu, itu tandanya baterainya masih full, masih penuh. Dan kita dihisap itu tidak ada asapnya, itu saya bongkar lagi, saya pasangin lagi, tapi saya putar ininya. Nah gitu, terus saya isep, alhamdulillah bisa gitu ya. Karena kalau dirasa memang si cartridge-nya tidak bermasalah dan si potnya pun tidak bermasalah, tidak mungkin ada masalah ya. Karena saya juga menjaganya pun baik-baik ya, tidak sembarang ya. Ketika saya tidur, si cartridge ini sudah saya buka dan posisinya saya pasti tunggingin. Nah, seperti ini ya, saya tunggingin posisinya supaya si uapnya itu turun ke bawah gitu, tidak menetap di dalam pot gitu. Karena kan untuk si Ursa Nano ini dia malahan nggak kelihatan ya, nggak transparan. Kalau Ursa Baby itu kelihatan banget, uapnya di dalam itu banyak banget kelihatan ya, Ursa Baby. Oke, sekian video dari saya ya, semoga bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat, manfaatin aja lah ya. Mudah-mudahan menambah sedikit aja buat kalian pengetahuan ya. Kita berbagi sharing saja, karena saya juga bukan sang ahli, saya juga sama seperti kalian, pemula dalam pod ini. Jadi apa yang saya share itu apa yang saya rasakan ya,
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.